Bayangkan dua kelompok sejumlah 100 orang melakukan aksi protes. Satu kelompok melakukannya dengan damai dan tertib, yang satunya dengan kasar dan anarkis. Kelompok mana yang akan mendapatkan perhatian media? Aksi protes adalah sebuah cara masyarakat untuk mengekspresikan sudut pandang mengenai isu publik, yang berpotensi untuk menjadi salah satu perangkat penting dalam demokrasi, jika dilaksanakan dengan baik. Di era informasi ini, aksi protes kerap bergantung pada peliputan media untuk membuat suara mereka terangkat ke wacana publik. Media juga kerap melihat aksi protes sebagai liputan menarik. Demonstrasi berskala besar misalnya, kerap kali mendapatkan porsi liputan yang cukup besar di media. Namun apakah ini berarti bahwa aksi protes melalui media berita merupakan cara yang baik untuk menyampaikan pesan protes? Ketika sebuah aksi protes ditayangkan dalam media televisi, maka ia terikat pada aturan-aturan yang berlaku dalam logika televisi. Sayangnya, salah satu logika umum televisi adalah logika tontonan. Tayangan televisi sangat mengutamakan tayangan yang menarik untuk dilihat. Hal ini seringkali direduksi pada aspek-aspek seperti kekerasan, dramatisme, atau keanehan. Setelah melakukan aksi demo di depan istana, kini sejumlah wanita petani asal Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah melakukan protes dengan cara unik di kantor LBH Jakarta. Nah, apa yang terjadi seandainya aksi protes tidak mengandung aspek-aspek tersebut? Mereka tidak akan menjadi prioritas dalam agenda media karena tidak dianggap menarik dalam logika televisi. Apalagi di tempat-tempat yang jauh dari pusat media atau dalam skala aksi yang tidak signifikan secara jumlah partisipan. Makanya, berita protes yang berasal dari daerah yang jauh dari Jakarta misalnya, biasanya hanya berputar antara isu kekerasan atau keanehan. Hal ini bisa menjadi semacam lingkaran setan. Televisi sebagai media arus utama bisa menjadi jalan cepat agar sebuah aksi protes terdengar dan masuk ke agenda publik. Namun, sebuah aksi protes perlu mematuhi logika televisi. Ia harus menarik untuk ditonton. Sayangnya, hal ini mengalihkan aksi protes dari esensinya, yaitu ide dan keluhan, menjadi sekedar aspek taktis dan kejadian. Apalagi aspek tontonan yang mengutamakan keanehan dan kekerasan ini semakin jauh mengalienasi para pemrotes dari para penonton. Akibatnya, para pemrotes bukannya berhasil menyuarakan pendapat mereka. Mereka justru nampak semakin aneh dan berbahaya dari kacamata publik. Terkadang, aksi protes menemukan cara untuk menyajikan aspek tontonan yang justru memperkuat posisi mereka. Misalnya aksi demo tuntutan buruh pada 2015, di mana jumlah, kekompakan, dan ketertiban sukses menghipnotis kamera televisi. Meski pada akhirnya aspek tontonan tetap lebih penting dari aspek ide, penonjolan aspek ini jauh lebih baik dari kekerasan atau keanehan. Sayangnya, tidak semua pihak memiliki kemewahan untuk melakukan aksi protes dengan cara seperti ini. Butuh dana, massa, dan pengorganisasian yang baik. Menjaga aksi protes tetap tertib pun tidak mudah. Pada aksi demo buruh misalnya, ketika akhirnya kerusuhan terjadi, kamera televisi segera kembali mengenakan kacamata kekerasan. Karena itu belakangan banyak pemrotes memilih menggunakan media alternatif daripada televisi. Dengan perkembangan internet, berbagai kanal seperti media sosial, blog, situs, hingga petisi online dimanfaatkan untuk berbagai aksi protes yang lebih lamban, namun aman dari efek buruk liputan televisi. Hal ini bukan berarti pemrotes tidak berdosa. Aksi kekerasan tidak bisa ditolerir siapapun pelakunya. Akan tetapi, logika televisi juga tidak membantu memfasilitasi aksi protes yang lebih tertib dan baik.